Saya yang pertama mau mulai dari akademisi dulu, mengamati persoalan ini Pak Salahuddin Pak Kaya. Mungkin mendengarkan berbagai tanggapan, terakhir mungkin Pak Asisten satu paling terakhir, biar menampung dulu. Ya, saya juga menyampaikan banyak terima kasih sudah hadir mewakili pemerintah Provinsi Gorontalo. Pak Salahuddin, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Mimosa dalam acara Forum Demokrasi Gorontalo pada malam hari ini dan membicarakan satu isu yang saya yakin isu ini tentu beredar di masyarakat. Karena itu Forum Demokrasi Gorontalo ini mengangkatnya di media ini dan bisa mudah-mudahan itu bisa disimak oleh publik Gorontalo terutama ya, karena mereka lah yang merasakan gonta-ganti pejabat gubernur. Bahkan mungkin juga di kabupaten kota ya, tapi kabupaten kota kan cenderung tidak bertahan. Dan juga pada malam hari ini saya hormati para narasumber semuanya, baik yang duduk di sini maupun duduk di sana. Saya pada awalnya memang sudah memprediksi keadaan ini, di mana Forum Demokrasi Gorontalo ini sudah pernah membicarakan pada saat Pejagu pertama Hamka Nurhendra, ketika itu didiskusikan juga di FGD ini, bagaimana penunjukan, bahkan penunjukan penjabat gubernur waktu itu mengalami satu polemik. Teman-teman di DPRD provinsi itu kan bisa dikatakan agak sedikit tersinggung ya, kalau tidak salah waktu itu mereka tersinggung karena tidak dimintai pendapat oleh Kementerian Dalam Negeri pada saat mau menunjuk siapa penjabat gubernur pertama waktu itu. Dan kita membicarakan di Forum Demokrasi Gorontalo. Waktu itu saya memberi pernyataan bahwa ini adalah konsekuensi di mana pilkada serentak itu memang dilaksanakan di tahun 2024. Ada dorongan dari Forum Demokrasi pada saat itu bahwa pilkada itu tidak boleh harus ditarik ke 2024 secara serentak. Tetap pada tahun di mana masa akhir jabatan kepala-kepala daerah itu harus diadakan pilkada. Tapi itu kan tidak diterima, bahkan diuji di Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian muncullah regulasi bahwa untuk penunjukan penjabat gubernur maupun penjabat bupati itu dibuatlah persyaratan-persyaratan. Lalu untuk penjabat gubernur itu eselon 1. Nah, tentu kita sudah memahami itu dan itu sudah berjalan. Nah, saat itu juga saya menyampaikan bahwa ada konsekuensi yang harus dialami oleh daerah. Ketika pilkada ini ditarik tahun 2024, maka kita tidak boleh terlalu berharap besar terhadap penjabat, baik itu pejabat gubernur maupun pejabat kabupaten kota. Mereka tidak membawa visi, mereka hanya diperintah secara birokratis atas nama regulasi mengisi kekosongan jabatan politik yang itu menunggu hajatan elektoral. Lalu mereka datang itu hanya menurut saya akan menjalankan pemerintahan secara normal saja, normatif. Tidak bisa jauh untuk melakukan satu lompatan-lompatan dalam satu program. Itu dulu prediksi sudah dan itu terjadi. Bahkan yang terjadi ini adalah selama hampir 2 tahun terakhir ini kita sudah mendapatkan penjabat gubernur 3 orang dengan pejabat gubernur hari ini. Maka tentu kita sudah harus back to regulasi bahwa karena ini hanya untuk mengisi kekosongan elektoral, maka ya kita jalani begini aja. Tidak boleh kita terlalu berharap besar. Apa progresivitas dalam menjalankan program-program pejabat atau pejabat gubernur definitif sebelumnya. Itu statement saya pertama. Yang kedua, pemirsa terutama kita hadir di sini, juga kita harus lihat ada satu menurut saya mengamati dengan keberadaan pemerintah di Gorontalo ini, provinsi maupun kabupaten kota, nanti tinggal ditanggapi oleh kawan-kawan. Saya mengamatinya ada satu hikmah mungkin yang bisa kita tarik dalam kekosongan selama hampir 3 tahun sampai 2024 ini adalah tentu keberadaan para pejabat eselon 1 di pemerintahan di negara Republik Indonesia ini mungkin itu akan mencoba menetralisir tata kelola pemerintahan. Saya masuk ke situ karena saya ngajar tentang pemerintahan daerah.
tata kelola pemerintahan kita itu di beberapa tempat itu ketika dia dijabat oleh para politisi, itu ada sebagian daerah yang agak mengalami satu keadaan yang tidak kondusif tata kelola pemerintahannya. Ketika ditaruh di sana misalnya pejabat birokrat yang mereka mungkin itu sudah mengikuti diklat-diklat bahkan sampai Lemhanas, itu memungkinkan mereka untuk menetralisasi keadaan daerah yang bisa untuk kembali kepada on the track dalam menata kelola suatu pemerintahan. Itu poin utama menurut saya dalam pengamatan saya. Tetapi mungkin itu bisa dikatakan dalam tanda kutip dalam minusnya adalah mereka tidak bisa melakukan lompatan-lompatan program dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah misalnya, meningkatkan kemajuan-kemajuan yang harus dicapai oleh daerah. Itu harus kita terima. Menurut saya itu kita harus terima keadaan itu. Nah, bagi saya kita tinggal menunggu saja bahwa mudah-mudahan pilkada ini tidak ditunda dan pasti tidak ditunda. Karena kalau lama lagi, hampir satu periode satu pemerintahan ini kan sudah 3 tahun, itu diisi oleh pejabat yang tidak elektoral, tidak dipilih oleh masyarakat. Kan kalau kita mau lihat mengapa pilkada ini harus dipilih secara langsung, itu kan perdebatan panjang. Dipilih DPRD atau dipilih langsung atau ditunjuk oleh presiden atau oleh menteri. Tapi demokratisasi lokal itu menginginkan bahwa pejabat atau kepala daerah itu harus atas permintaan publik di sana. Siapalah mereka yang dianggap oleh publik di daerah itu yang bisa menata kelola pemerintahannya dan bisa memajukan daerahnya. Itu intinya. Dan saya kira pembicaraan kita malam ini juga sudah harus membicarakan siapa pemimpin-pemimpin di 2024 nanti yang akan menggantikan. Jangan sampai pemimpin yang hasil elektoral itu lebih buruk daripada penjabat. Kan itu perlu kita diskusikan juga. Itu penting kita, jadi poin yang harus kita diskusikan malam ini. Itu dulu, Bung Hadi. Ya.